Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, semoga panjenengan selalu sehat. Bagi yang saat ini rezekinya seret, dilancarkan. Bagi yang ada masalah, masalahnya cepat terselesaikan. Dan bagi yang kurang sehat, yang sedang sakit, penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus senantiasa bersyukur. Kali ini saya masih bisa hadir di hadapan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan inilah nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi kepada kita, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat inilah maka kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Nah, itu ya sahabat ya. Jadi kuncinya yang pertama sehat. Nah, banyak sekali kita melihat orang sukses, berjaya, kaya raya. Kenapa mereka bisa demikian? Itu tentunya dia mampu mensinkronkan antara yang sifatnya gaib dan yang nyata ya. Antara pikiran dan apa yang kita lakukan, perbuatan ini betul-betul cocok, sinkron. Ini semua didasari dari semangat yang luar biasa, fokus ya. Kita harus fokus pada diri kita, kita harus semangat pada diri kita. Kalau kita bisa fokus, bisa semangat, semuanya pasti mudah, semuanya akan gampang. Ya, kuncinya itu tadi, kita harus semangat. Nah, itulah sahabat ya. Disinilah maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu memanajemen diri kita. Nah, kita mikirnya yang senang-senang saja, kita mikirnya yang gampang-gampang saja. Nah, kalau kita bisa mikir gampang, nah, kita akan mudah. Yang pasti kalau kita mampu fokus dengan diri kita sendiri, makanya tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti bisa kita raih, pasti bisa kita dapatkan. Nah, sahabat, di sini ada nomor WhatsApp saya. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi, nanti bisa langsung hubungi WhatsApp saya. Namun kalau konsultasi secara langsung ini akan dikenakan biaya, karena saya akan bicara langsung ya dengan teman-teman. Tentunya akan membutuhkan waktu yang panjang, tanya jawab, durasi yang lama ya. Dan ini adalah bentuk terawangan ya. Jadi akan mengupas tuntas kehidupan panjenengan dari masa yang lalu ke masa-masa yang akan datang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya teman-teman kalau sudah konsultasi nanti akan ketemu solusi ya, permasalahan di kehidupan panjenengan nanti akan dikupas tuntas dalam konsultasi tersebut. Makanya inilah berbayar. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, tekan tanda lonceng ya, dan biar saya lebih semangat lagi, bagikan video juga kepada teman-teman dan sahabat yang lain biar penontonnya rame. Kalau penontonnya rame, subscribe-nya banyak ya, maka saya akan lebih bersemangat lagi nanti, lebih bersemangat untuk berbagi tip-tip bagaimana supaya sahabat semua bisa meraih sukses dan kejayaan. Dan saya akan terus pantengin zodiak mana yang berpeluang mendapatkan rezeki. Nah, ini akan terus saya perhatikan dan terus saya lihat
Nah, setelah itu saya kabarkan kepada teman-teman semua. Nah, seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini ada 7 zodiak yang akan diterjang oleh rezeki. Ini aura energinya memang sangat luar biasa. Maka dari itu 7 zodiak ini memang benar-benar akan diterjang oleh rezeki. Zodiak yang pertama adalah zodiak Aries. Nah, sosok Aries ini sosok yang sangat berani mengambil resiko, berani mencoba hal-hal yang baru, berani keluar dari zona nyaman. Aries juga dikenal dia orangnya apa adanya. Apa yang ada di pikiran itulah yang dijalankan, itulah yang dikerjakan. Dan Aries juga dikenal setia. Aries adalah seorang yang memiliki semangat kerja yang sangat luar biasa, kerja keras, maju terus pantang mundur. Dan sosoknya juga dikenal sosok yang tidak suka menunggu. Pesona Aries juga akan bangkit dalam 3 hari ke depan, makanya akan diterjang rezeki. Nah, ini juga sosok ini, Aries ini dikenal dia pandai bergaul, banyak teman, banyak sahabat, sehingga Aries ini menjadi inspirasi banyak orang. Dan dia juga orang yang murah hati. Nah, selain itu juga sangat bijaksana. Kali ini Aries luar biasa. Karena apa? Karena planet Jupiter menaunginya. Planet Jupiter akan menjadikan zodiak Aries ini lebih mendominasi energinya, lebih mempesona aura energinya. Ini karena naungan Jupiter. Keberuntungan, berkelimpahan harta ini akan berpihak kepada Aries pada kesempatan kali ini. Dan Aries akan berkelimpahan harta, rezekinya akan sangat luar biasa dalam 3 hari ke depan. Akan banyak peluang-peluang yang hadir kepada sosok Aries berkat naungan Jupiter. Disinilah akan muncul sebuah ide-ide yang sangat kreatif. Dan akhirnya secara garis besar aura energi Aries ini persentase positifnya sangat luar biasa. Yang kedua adalah Sagittarius. Sagittarius juga orang yang sangat optimis, sangat yakin kepada dirinya. Keyakinan inilah suatu hal yang sangat penting, teman-teman. Selain yakin, Sagittarius juga orang yang sangat jujur. Karena kejujurannya, maka Sagittarius dipercaya banyak orang. Nah, Sagittarius juga orang yang terus terang, dia apa adanya, apapun itu dia akan sampaikan secara terus terang. Dan dia juga dikenal cerdas. Sagittarius juga orangnya dikenal mandiri, memiliki insting yang sangat tajam. Selain itu juga sosok ini akan maju terus pantang mundur, tidak mau menyerah. Dan Sagittarius adalah orang yang sangat pintar. Dia juga orang yang berani mengambil risiko. Jadi segala apa yang dipikirkan itu akan dilakukan. Jadi risiko apapun itu sudah dipertimbangkan sehingga dia akan maju terus pantang mundur. Dan Sagittarius juga orang yang kreatif. Nah, kreativitas Sagittarius inilah yang menjadikan sosok ini semakin dipercaya oleh orang. Dia juga orang yang selalu ingin tahu, selalu ingin membuktikan bahwa dirinya ini mampu, bahwa dirinya ini bisa. Makanya ya ini tadi, karena kemampuan, karena keberanian mengambil risiko ini, makanya Sagittarius akan diterjang rezeki dalam hitungan 3 hari ke depan. Nah, sosoknya dikenal fokus. Nah, ini ya, fokus sekali lagi sangat penting. Karena kalau kita nggak fokus pada diri kita akan membuang-buang waktu, akan sia-sia kehidupan kita ini. Maka kuncinya kita fokus. Dan Sagittarius juga orang yang selalu ada untuk orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang dicintainya. Nah, inilah pengalamannya banyak. Dan Sagittarius juga memiliki jiwa petualang. Kali ini Saturnus menaungi Sagittarius. Planet Saturnus akan memberikan sebuah kepercayaan penuh, sebuah tanggung jawab yang boleh dibilang cukup berat. Karena ini juga akan menghasilkan sesuatu yang besar, maka wajar kalau tanggung jawab yang diberikan Saturnus untuk Sagittarius ini juga besar. Kedisiplinan ini akan semakin terangkat untuk Sagittarius. Dan komitmen juga akan tetap terjalin, tetap terjaga pada sosok Sagittarius berkat naungan Saturnus.
Nah, maka dari itu, karena Saturnus inilah menjadikan Sagittarius, dia akan melampaui batas. Nah, disinilah akan sampai kepada tujuan. Keinginan Sagittarius 3 hari ke depannya akan terwujud. Nah, di sini tentunya sebuah energi yang membangkitkan Sagittarius lebih karismatik lagi, lebih dipercaya orang lagi, lebih fokus lagi berkat naungan Saturnus ini. Kecerdasan ini akan hadir pada sosok Sagittarius, dan keberadaan Sagittarius secara keseluruhan berkat naungan Saturnus yang akan lebih menonjol. Yang ketiga adalah Cancer. Cancer memiliki intuisi yang sangat tajam. Sosok ini juga dikenal sosok yang murah hati, suka berbagi, suka memberi, dan Cancer adalah orang yang tenang. Dia juga dingin. Selain itu, Cancer juga selalu ada untuk orang-orang yang membutuhkannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Nah, ini Cancer selalu ada. Sosok Cancer juga dikenal sosok yang terbuka. Ya, dia tidak alergi dengan saran-saran, pendapat, dan masukan dari orang lain. Disinilah sosok Cancer ini akan mendapatkan rezeki 3 hari ke depan, akan diterjang rezeki. Karena apa? Karena Cancer juga dikenal zodiak yang imajinatif. Jadi buah pikirannya ini akan muncul, ya, akan hadir, ide-idenya akan cemerlang. Nah, Cancer ini juga dikenal zodiak yang kuat. Kuat, dia juga tangguh, seorang pejuang sejati. Nah, dia juga akan senantiasa menyayangi dan melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, Cancer juga welas asih, dan dia penuh dengan empati. Kali ini Cancer dinaungi oleh Mars. Planet Mars akan menjadikan sosok Cancer lebih ambisius lagi, lebih termotivasi lagi sosok Cancer ini. Yang pasti dia akan keluar dari zona nyaman. Disinilah dia akan mencoba sesuatu hal yang baru, sehingga akan diterjang rezeki 3 hari ke depan berkat Mars. Dia akan menunjukkan dirinya bahwa Cancer ini adalah seorang pejuang sejati berkat Mars, dan di sini ada sebuah energi yang sangat besar akan mengalir kepada sosok Cancer ini. Nah, akhirnya menjadikan sosok Cancer ini lebih tegas dan selalu mendapatkan solusi atas permasalahan dan persoalan yang dia hadapi. Yang keempat adalah Pisces. Nah, Pisces juga sosok yang dikenal memiliki kebesaran hati yang sangat luar biasa. Maka dia sangat peduli dengan orang lain. Dan sosok ini dikenal sosok yang memiliki intuisi yang sangat tajam. Dan Pisces juga bekerja berdasarkan kualitas yang ada. Sosok ini sering dijadikan, dinobatkan menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Karena sosoknya adalah sosok yang pandai beradaptasi, sosok yang senang dengan hal-hal sifatnya spiritual. Selain itu juga orang yang murah hati. Dia juga orang yang tidak pelit karena suka memberi. Dan Pisces ini menjadi banyak disenangi orang, menjadi idola banyak orang. Karena apa? Karena Pisces adalah selalu tampil artistik. Dia juga orangnya kreatif. Dia sosoknya dikenal jujur. Dan Pisces juga orang yang sangat tulus, suka memberi. Dan dia juga sangat komit atas apa yang dia ucapkan. Kali ini Pisces dinaungi oleh Pluto, akan mendapatkan petunjuk-petunjuk atau wahyu. Ya, ini berkat naungan Pluto ini. Disinilah sebuah kebangkitan perekonomian akan hadir kepada sosok Pisces dalam 3 hari ke depan. Ini sangat cerah, sangat terang. Saya lihat dari Pluto memancar kuat kepada sosok Pisces ini. Disinilah akan muncul sebuah kekuasaan, akan hadir sebuah kekuatan yang sangat kuat dari sosok Pluto ini. Betul-betul akan menular kepada Pisces. Nah, ini sahabat ya. Nah, maka dari itu sebuah energi yang sangat positif dari Pluto. Dan kali ini segala permasalahan dan persoalan yang dihadapi Pisces betul-betul akan bisa terselesaikan berkat naungan Pluto. Yang kelima adalah Scorpio. Scorpio dikenal pinter, dikenal cerdas. Dia juga orang yang sangat intens. Selain itu, Scorpio juga orang yang sangat selalu bergairah, selalu memiliki semangat yang sangat kuat. Dan Scorpio dikenal fokus, memiliki ambisi yang sangat luar biasa untuk mewujudkan impian-impiannya. Scorpio dikenal kompetitif, memiliki daya magnetis, makanya banyak orang yang seneng, banyak orang yang suka dengan Scorpio ini. Dia juga independen, ya, kalau ada masalah dia akan selesaikan masalahnya itu secara mandiri.
Dan Scorpio juga orang yang banyak koneksi. Nah, Scorpio juga seorang pelindung, dia juga orang yang selalu menepati janjinya. Nah, Scorpio dikenal tangguh, Scorpio juga dikenal sangat jeli. Kali ini Scorpio dinaungi oleh sang matahari. Planet matahari menjadikan sosok Scorpio ini lebih kuat lagi, lebih bercahaya lagi sinar energi auranya, sehingga rezeki akan mengalir kuat kepada Scorpio berkat naungan matahari. Disinilah sebuah kehidupan yang menyenangkan ini akan menaungi Scorpio pada kesempatan kali ini berkat naungan sang matahari. Akan diberikan sebuah pencerahan, hal-hal yang negatif-negatif akan hancur, betul-betul akan bersih. Ini berkat naungan matahari untuk Scorpio. Dan sebuah kekuatan yang selama ini tidak pernah dipikirkan oleh Scorpio ini akan hadir. Dan akhirnya Scorpio akan mendapatkan sebuah energi terbesar di dalam kehidupannya dalam waktu 3 hari ke depan, diterjang oleh rezeki yang dahsyat. Yang keenam adalah Gemini. Gemini dikenal sosok yang fleksibel. Mau berteman dengan siapapun, mau bergabung atau bergaul dengan kalangan manapun, Gemini ini selalu pandai beradaptasi, memiliki jiwa humoris. Dan Gemini adalah seorang petualang, makanya pengalamannya banyak. Dan disinilah maka sebuah komitmen akan hadir kepada sosok Gemini. Dan Gemini adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Gemini seorang pendukung teman. Dia akan selalu hadir dalam suka dan duka, apapun yang dialami teman dan sahabatnya, Gemini akan hadir di sini. Dan sosok Gemini dikenal sosok yang suka berbagi pikiran. Dia juga orang yang penuh toleran. Sosok Gemini dikenal jeli, dia juga haus dengan pengetahuan. Dan Gemini dikenal independen. Dia juga orang yang banyak ide, ya. Jadi ide-ide yang keluar dari sosok Gemini ini selalu bermanfaat, berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk teman-temannya. Maka dari itulah Gemini ini selalu banyak teman, dia banyak sahabat, dan dia adalah juga orang yang sangat setia, dan orangnya ini menjunjung tinggi kedamaian. Nah, kali ini Gemini dinaungi oleh planet Neptunus. Intuisinya akan lebih tajam lagi, dan pesona yang dimiliki Gemini juga akan lebih kuat lagi. Sehingga 3 hari ke depan ini kalau kita perhatikan, sosok Gemini ini akan tampil dengan lebih glamor. Nah, makanya sebuah energi positif ini kalau memancar kepada seseorang seperti Gemini ini akan terlihat. Orangnya akan terlihat seninya itu akan nampak gitu ya. Kalau kita melihat orang yang seni itu kan kita senang melihatnya. Nah, ini akan terpancar pada zodiak Gemini. Makanya jangan kaget ya. Ini berkat naungan apa? Berkat naungan Neptunus, dan juga di sini akan timbul sebuah atau solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi Gemini ini berkat naungan Neptunus. Dan jiwa spiritual juga akan bangkit pada sosok Gemini. Selanjutnya berkat naungan Neptunus juga apa-apa yang sudah dimimpikan selama ini, Gemini mimpinya apa, ingin sukses, berjaya, kaya raya, ini betul-betul akan terwujud 3 hari ke depan. Nah, ini berkat Neptunus. Jadi Gemini ini akan menjadi inspirasi banyak orang. Untuk 3 hari ke depan akan diterjang oleh rezeki yang dahsyat. Yang ketujuh adalah Capricorn. Sosok Capricorn dikenal sosok yang sangat disiplin. Kedisiplinan ini nomor 1. Dia juga orang yang sabar, dia juga orang yang praktis di dalam bekerja. Sosok Capricorn juga dikenal sosok yang banyak akal. Dia juga orang yang dikenal cerdas. Dan Capricorn juga orang yang senangnya menyendiri. Nah, kalau ada masalah dia akan menyendiri, dia akan termenung, lalu dia selesaikan persoalan dan permasalahan itu. Yang pasti dia adalah orang yang pintar mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan Capricorn adalah orang yang tepat janji. Dia sosoknya sangat bisa diandalkan. Maju terus, pantang mundur. Itulah semboyan dari sosok Capricorn. Dia dikenal pintar, dia juga orang yang penuh dengan perhitungan. Dan Capricorn adalah orang yang akan cepat bangkit dari persoalan dan permasalahan yang dia hadapi. Yang pasti Capricorn adalah orang yang sangat setia.
Capricorn adalah orang yang sangat jujur, dan dia adalah orang yang menyenangkan dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi serta tegas. Dan kali ini Capricorn dinaungi oleh Venus, yang mana sebuah kemewahan akan hadir kepada sosok Capricorn. Venus juga mengajarkan akan lebih mengangkat lagi harkat dan martabat sosok Capricorn ini. Dia juga harga dirinya akan terangkat, derajatnya akan terangkat, segala permasalahannya akan hilang, akan luntur. Ya, ini berkat naungan Venus. Disinilah akan muncul sebuah keindahan yang sangat luar biasa, aura yang dimiliki sosok Capricorn ini, sehingga dia akan menjalani kehidupan yang sangat harmoni. Banyak teman, banyak sahabat yang akan mendukung sosok Capricorn ini 3 hari ke depan, sehingga akan diterjang rezeki yang dahsyat. Ini berkat naungan Venus. Kekayaan akan hadir. Yang pasti Capricorn akan menjadi inspirasi banyak orang, dan saatnya Capricorn akan meraih kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, itulah sahabat, 7 zodiak yang berkesempatan diterjang rezeki dahsyat dalam hitungan 3 hari ke depan. Jadi intinya kita harus fokus. Intinya kita harus yakin, yakin kita sanggup, yakin kita mampu. Memang teman-teman ya, nggak ada manusia ini yang sempurna, itu nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi kita itu nggak akan bisa sempurna. Makanya yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah kita harus apa? Kita harus punya yang namanya pegangan-pegangan. Ya, kekuatan yang sifatnya supranatural yang ada di luar badan kita. Maka disitulah kita bisa sempurna. Contohnya apa? Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa membelah lautan dengan menggunakan tongkatnya. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa memang manusia tuh nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau dia tidak punya pegangan, ya tidak punya kekuatan apapun. Memang pikirannya luar biasa. Namun yang dimaksud kekuatan itu nggak akan bisa. Karena manusia ini nggak ada yang bersih, nggak ada yang suci. Ya kita kesana kemari, dalam perut kita ini ada kotorannya. Makanya ya harus punya namanya pegangan. Kalau nggak punya nggak akan bisa nih sahabat. Nah inilah makanya banyak yang WA saya, ya, WhatsApp saya, ya, minta pandangan-pandangan bagaimana dia mau usaha, bagaimana dia mau mencalonkan diri jadi ini dan itu, pejabat dan lain sebagainya. Nah, itu saya sarankan punya pegangan-pegangan. Memang saya nggak punya pegangan, bisa gitu, bisa, ya bisa, tapi nggak akan lama, nanti akan timbul masalah, timbul persoalan, dan akhirnya terperosok ke jurang yang paling dalam. Karena gini teman-teman, kalau kita itu nggak persiapkan segalanya ya di depan, misalnya kita usaha kita naik tinggi-tingginya, begitu kita ada salah sedikit maka kita akan jatuh ya, sedalam-dalamnya. Kalau sudah jatuh ya, nanti kalau panjenengan mau nyari solusi sudah tidak ada biaya lagi, maka akan terlunta-lunta ya, akan sangat lama ya, nggak ada biaya, mau apa, mau cari cara bagaimana, nggak akan bisa. Makanya dari awal-awal mula kalau panjenengan mau usaha itu harus dihitung-hitung semuanya, harinya apa, kalau mau buka warung, buka usaha misalnya, ini semuanya harus dihitung ya, harus ada hitung-hitungannya, nggak bisa sembarangan. Nah itu ya sahabat ya. Jadi dengan demikian maka nanti semuanya akan lancar. Nah, step by step perjalanan bisnis kita ini akan berjalan dengan lancar. Nah inilah sahabat Truno Pamungkas. Jadi kalau panjenengan mau konsultasi, di sini ada nomor WhatsApp saya. Apapun permasalahan panjenengan, nanti coba kita akan kupas tuntas. Namun sekali lagi dalam konsultasi ini akan dikenakan biaya. Baik sahabat, itulah 7 zodiak yang akan diterjang rezeki dalam 3 hari ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan ya, karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, dan kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla.
Saya akhiri. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.